Macet lagi, macet lagi. Tiap hari aja macet, kayak nggak ada liburnya. Berapa jam habis cuman buat macet-macetan dalam sehari? Kalau gini terus, kan bisa tua di jalan. Tapi, kenapa harus ada macet? Dan gimana caranya biar nggak macet? Penyebab macet itu cuma satu, yaitu kendaraan pribadi. Macet itu kan karena kendaraan yang datang melebihi kapasitas jalan. Jadi, solusinya gimana dong? Lebarin jalannya. Nyatanya, pelebaran jalan itu malah bisa bikin tambah macet. Loh kok bisa? Bukannya jalan lebar, berarti banyak kendaraan yang bisa lewat. Harusnya nggak macet dong. Jadi, ada suatu kondisi di mana penambahan jalan itu malah nambah macet. Ketika jalan baru saja dilebarkan, memang terasa lebih lancar daripada sebelumnya. Tapi, gak akan selamanya begitu. Itu karena orang lain yang mungkin biasanya tidak pakai kendaraan pribadi atau lewat jalur lain, begitu mengetahui kalau ada jalur yang baru bertambah, mereka juga akan berpikiran kalau lewat sana akan lebih lancar. Begitu terus sampai volume kendaraan bertambah, dan ya macet lagi. Ini disebut induced demand, di mana penggunaan naik justru karena fasilitas yang bertambah. Dalam kasus ini, kemacetan justru bertambah karena jalan yang bertambah. Karena fasilitas yang bertambah ini membuat orang berbondong-bondong menggunakan fasilitas baru itu. Dengan pikiran, wah jalannya ditambah nih, pasti sekarang nggak macet. Alhasil, jalannya malah macet lagi. Contoh nyatanya adalah Katy Freeway di Texas, Amerika. Awalnya, jalan ini tidak selebar yang sekarang. Namun, seiring waktu, daerah di sekitarnya bertambah padat dan tentu saja tambah macet. Akhirnya, pemerintah setempat memutuskan untuk melebarkan jalan. Namun, bukannya tambah lancar, justru kemacetan di sana tambah parah. Ketika macet tambah parah, maka dampak buruk lainnya juga bertambah. Salah satunya adalah konsumsi bahan bakar. Kita tahu, kalau semakin macet, maka semakin boros bahan bakar. Karena bahan bakar yang digunakan banyak terbuang sia-sia, karena kendaraan berjalan sangat pelan dan banyak berhenti. Konsekuensi berikutnya adalah polusi yang bertambah, yang berakibat buruk ke pemanasan global dan juga kesehatan. Masalah lainnya jelas, membuat waktu banyak terbuang di perjalanan, yang dampaknya bukan hanya terlambat, tapi juga berpengaruh ke pelambatan ekonomis. Ini dibuktikan oleh estimasi kerugian akibat kemacetan yang mencapai 100 triliun rupiah setiap tahunnya di kota Jakarta. Gak ada kerugian sebesar ini di kota besar lain yang gak bergantung ke kendaraan pribadi, karena tentunya jumlah kendaraan pribadi di sana gak sebanyak di Jakarta. Terus, apa dong solusi yang benar? Karena penyebab macet itu kendaraan pribadi, ya artinya kalau mau ngurangin macet, ya kurangin kendaraan pribadi. Ada banyak cara untuk ngurangin kendaraan pribadi. Di Jakarta sendiri, udah banyak cara yang dicoba, kayak ganjil genap, 3-in-1, sampai jalan berbayar. Tapi, terkadang, cara kayak gini masih kurang efektif, karena orang yang tadinya pakai kendaraan pribadi juga harus punya alternatif. Dengan kata lain, kita harus bisa mindahin orang yang pakai kendaraan pribadi ke moda transportasi lain, seperti transportasi umum. Transportasi umum itu jauh lebih efisien dibanding kendaraan pribadi, bahkan motor sekalipun. Dengan ruang yang lebih sedikit dan daya tampung yang lebih banyak, transportasi umum tentunya lebih baik dalam memindahkan banyak orang sekaligus, yang tentunya sangat dibutuhkan di era perkotaan yang padat penduduk. Dengan kemampuan mengangkut orang yang lebih banyak dalam sekali jalan, maka penggunaan bahan bakar dan polusi juga bisa berkurang. Meski mesin bus atau kereta lebih boros dari kendaraan pribadi, namun jika dihitung total daya angkut, maka tetap saja bakal jauh lebih efisien. Contoh bagusnya adalah ibu kota Jepang, Tokyo. Jumlah penduduknya hampir sama seperti Jakarta, bahkan lebih banyak, tapi gak semacet Jakarta. Ini karena di sana transportasi yang paling bagus, cepat dan nyaman adalah transportasi umum. Tokyo sendiri punya sistem kereta yang merupakan salah satu yang paling efisien di dunia. Lihat aja peta KRL-nya Tokyo ini. Memang kelihatan kusut, tapi ini berarti jaringannya udah sampai kemana-mana. Jadi bisa leluasa bepergian hanya dengan naik kereta. Sayangnya, transportasi umum di Indonesia belum sebaik seharusnya. Banyak orang masih lebih milih naik kendaraan pribadi karena memang lebih cepat dan nyaman. Ini karena fokus pembangunan kita masih lebih banyak ke kendaraan pribadi, bukan transportasi umum. Padahal, ketika kepadatan penduduk sudah sepadat ini, gak mungkin dong semua orang harus naik kendaraan pribadi lewat jalan yang terbatas. Jangkauan transportasi umum juga belum terlalu luas, jadinya orang yang tinggal di daerah pinggiran tapi kerja di pusat kota terpaksa macet-macetan tiap hari, karena pelaju kayak mereka gak sedikit. Memang, ada baiknya kantor para pekerja ini gak terlalu jauh dari daerah pemukiman mereka. Tapi, itu doang gak mungkin langsung ngilangin macet. Perlu juga dibuatnya sistem transportasi umum yang memadai.
Karena gimana pun juga di daerah urban butuh cara terbaik untuk pindahin banyak orang sekaligus ke sana ke sini. Alternatif lainnya selain transportasi umum bisa jadi sepeda. Ya, mungkin kita sekarang sudah pakai sepeda motor, tapi sepeda motor ini bikin banyak masalah juga. Kayak di video kita yang pertama, sepeda motor itu bisa berbahaya dan membahayakan. Sepeda motor itu kecepatannya lumayan tinggi. Ini tentunya bahaya dan membahayakan terutama kalau penggunanya kurang mahir. Kebanyakan angka kecelakaan itu dari sepeda motor. Udah gitu, kalau jatuh, resiko cederanya cukup tinggi. Selain itu, motor juga bikin polusi dan macet. Dan polusinya gak cuma udara, tapi suara juga. Kalau kalian lagi di pinggir jalan dan dengar suara kendaraan berisik, mayoritas suaranya itu dari sepeda motor. Tentu lain hal kalau sepeda motor ini diganti sepeda biasa. Ya, memang lebih pelan, tapi itu justru bisa jadi kelebihan. Ketabrak motor sama ketabrak sepeda pasti beda sakitnya. Karena kecepatannya sepeda itu masih manusiawi dan masih lebih cepat buat direspon manusia. Sepeda juga tentunya punya manfaat di kesehatan. Masyarakat kita, terutama yang di perkotaan, seringkali kurang aktivitas fisiknya. Saking magernya, ke warung yang jaraknya beberapa ratus meter aja pakai naik motor. Dengan naik sepeda biasa, setidaknya orang-orang bisa gerak sedikit dengan mengayuh sepeda dibandingkan cuma narik gas motor. Apalagi, jalanan di Indonesia banyak yang sempit dan tentunya bikin macet kalau dimasukin kendaraan pribadi. Semua orang jadi gak nyaman, mulai dari yang naik mobil, motor, sampai berjalan kaki gara-gara macet. Andai orang-orang itu semuanya jadi jalan kaki, naik sepeda, atau naik transum, pastinya macet gak akan separah sebelumnya. Dan konsekuensi dari macet kayak polusi bakal berkurang juga. Seperti di video sebelumnya, kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu akar penyebabnya. Kemudian, cari solusi yang total dan bukan tambal-tambalan. Pada kasus macet ini, penyebabnya bukan selalu penduduk yang terlalu padat. Karena kota di luar negeri yang lebih padat juga ada dan gak semacet Jakarta. Karena penyebab macet itu jelas-jelas kendaraan pribadi. Kalau mau ngurangin macet, kita juga harus bisa ngurangin penggunaan kendaraan pribadi. Caranya bukan selalu dengan nyusahin yang pakai kendaraan pribadi kayak ganjil genap, 3-in-1, dan semacamnya. Tapi kita juga harus bikin solusi penggantinya. Atau dengan kata lain, kita mindahin yang tadinya pakai kendaraan pribadi ke transportasi lain, kayak jalan kaki, transportasi umum, atau sepeda. Karena bagaimanapun, dalam membuat suatu solusi, sepantasnya masalah jadi tuntas seluruhnya, bukan setengah-setengah, apalagi lompat-lompat. Jadi, kita mesti mindahin dulu nih, yang tadinya pakai kendaraan pribadi ke cara lain. Jadinya, kita gak cuma nyusahin orang-orang yang belum punya alternatif. Baru deh, habis itu, kita bisa bikin kebijakan yang membatasi kendaraan pribadi, kayak ganjil genap atau jalan berbayar, karena orang-orang udah punya alternatif. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat dan lainnya, langsung tulis di kolom komentar aja. Terima kasih dan jangan lupa